Halo adik-adik semua, jadi perkenalkan nama saya Chandra. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi RSPS atau Remaja Sehat Beli Sesama tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar dan cara menghitung IMT yang benar. Oke, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, jadi teman-teman, ketika nanti kita lomba nih di materi RSPS, itu ada dua sub yang bakalan kita praktekkan. Yang pertama itu ada cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan yang kedua itu tentang cara menghitung IMT dengan baik dan benar. Jadi yang pertama itu tentang mencuci tangan. Jadi di praktek ini kalian harus menjelaskan yang pertama itu fungsi cuci tangan apa, yang kedua itu tentang kapan kita mencuci tangan, yang ketiga alat bahan yang kita gunakan, dan sekaligus teman-teman juga harus menjelaskan fungsi dari masing-masing bahan atau alat yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman langsung praktek dari langkah awal sampai langkah cara mencuci tangannya apa aja sampai di akhir. Oke, jadi untuk menunggu lebih lama lagi, di sini saya akan menjelaskan dari tahap awal sampai tahap akhir. Oke guys. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan sharing, kita akan praktek bersama mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelumnya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai sharing kali ini, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chandra, saya dari PMR bla 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 bla. Dan nggak enak dong kalau saya aja yang perkenalan. Saya juga pengen tahu nih nama-nama teman-teman yang ada di sini. Dimulai dari ini. Oke, karena kita udah saling kenal, jadi di sini kita langsung mulai aja ya sharing kita yang pertama mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita harus tahu dong apa sih fungsi cuci tangan dan kenapa kita harus cuci tangan gitu. Jadi, cuci tangan ini merupakan salah satu bagian terpenting ketika kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Sebenarnya cuci tangan itu adalah hal yang paling hal sederhana tapi sering orang sepelekan atau lupakan. Jadi sebenarnya fungsi cuci tangan itu ada banyak ya. Tapi secara garis besar fungsi cuci tangan itu ada yang pertama itu adalah membunuh kuman atau bakteri. Yang kedua yaitu untuk menghindari penularan penyakit, dan yang ketiga itu adalah untuk melatih kita dalam melakukan suatu kebiasaan yang baik. Nah, setelah kita tahu fungsi nih, kita harus tahu juga dong kapan kita melakukan cuci tangan. Jadi, cuci tangan itu dilakukan yang pertama, sebelum dan sesudah kita makan. Yang kedua, sebelum dan sesudah kita merawat orang sakit. Yang ketiga, yaitu setelah memegang hewan atau benda kotor. Dan yang terakhir itu adalah setelah BAB atau BAK. Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui fungsi dan kapan kita melakukan cuci tangan, kita harus tahu apa aja alat bahan yang perlu kita siapkan ketika kita ingin mencuci tangan. Jadi yang pertama itu pastikan ada air mengalir, ada air bersih. Kemudian yang kedua itu ada sabun. Nih, harus ada sabun. Nah, jikalau di teman-teman sini menemukan ada dua sabun, yaitu ada sabun cair atau sabun batang. Nah, mana nih teman-teman yang harus pilih? Ya, harusnya kalian pilih yang sabun cair. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sabun cair itu lebih higienis, lebih bersih, dan terjamin kita tidak tertular bakteri atau kuman dibandingkan kita menggunakan sabun batang. Nah, sabun batang itu kan belum tentu ya kita tahu sabun batang itu higienis atau tidak, karena sabun batang itu akan digunakan secara bergantian atau digunakan oleh orang yang banyak gitu. Jadi nggak menjamin kalau sabun batang itu higienis gitu teman-teman. Oke, next itu ada handuk atau tisu. Nah, fungsinya apa? Ya pasti untuk mengeringkan tangan kita setelah cuci tangan. Nah, kalau nih teman-teman juga ketemu ini ada tisu sama ada handuk, mana yang harus teman-teman pilih? Ya benar, kalian harus menggunakan tisu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tisu ini kan gini ya, sekali pakai langsung dibuang gitu. Jadi setelah kita gunakan langsung buang ke tempat sampah. Beda halnya kalau kita menggunakan handuk, dan menggunakan handuk pun
itu juga sama seperti menggunakan sabun batang ya, dilakukan secara bergantian atau lebih dari satu kali gitu, jadi nggak menjamin itu higienis. Dan kalau misalnya kita nggak ada tisu, kita boleh menggunakan handuk, tapi itu ada aturan menggunakan untuk mengeringkannya. Misalnya nih, handuk ini kan ada dua bagian nih. Nah, satu yang ini kita gunakan untuk mengeringkan tangan kanan, dan sisi yang satu itu menggunakan untuk mengeringkan yang tangan kiri. Dan cara mengeringkannya itu pun jangan digesek. Biasanya kan orang-orang setelah mencuci tangan itu kan langsung ya kayak gini. Itu salah. Jadi seharusnya itu satu bagian itu satu kanan, satu bagian itu satu kiri, dan cara mengeringkan itu ditepuk-tepuk kayak gini. Kenapa? Karena supaya nanti bulu-bulunya ini tidak menempel di tangan kita. Itu juga sama halnya ketika kita menggunakan tisu. Jangan digesek ya teman-teman, tapi usahakan tisunya tuh pas pengeringan pertama itu bisa ambil tisu secara banyak, kemudian itu dikeringkan dengan cara ditepuk-tepuk juga. Oke, next. Nah, kemudian yang keempat itu kita perlukan adalah bengkok. Maaf ya teman-teman, saya di sini nggak ada bengkok, jadi saya gunakan ini. Fungsi bengkok itu apa sih? Jadi fungsi bengkok itu ya pasti untuk tempat kita menaruh perhiasan gitu. Misalnya kalau kita pakai jam tangan, pakai cincin kayak saya nih, sebelum kalian cuci tangan tuh harus lepas dan kalian taruh di bengkok. Kemudian yang terakhir itu harus ada tempat sampah. Jadi teman-teman harus menyiapkan tempat sampah. Kalau misalnya nanti kalian membuang sampah, setelah menggunakan tisu, kalian langsung buang di tempat sampah supaya sampahnya tidak berserakan. Oke teman-teman, itu beberapa alat bahan serta fungsi yang harus kita siapkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar, ada beberapa langkah aja. Oke guys, next kita akan lanjut ke cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Itu ada 7 langkah ya teman-teman. Jadi sini saya akan menjelaskan step by stepnya dulu, nanti baru akan saya tayangkan video secara langsung cara mencuci tangan. Oke guys, kita langsung ke cara mencuci tangannya. Jadi yang pertama, setelah kita menyiapkan alat bahan, nah ketika kita menggunakan perhiasan nih seperti jam tangan, gelang atau cincin, kita lepas dulu ya teman-teman, taruh di tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman menggunakan baju lengan panjang, itu dilipat sampai di atas siku. Kemudian kalau teman-teman setelah kalian melepas aksesoris dan melipat baju, langkah yang pertama itu kita harus bersihkan keran terlebih dahulu. Jadi kita sirami keran dengan air, kemudian isi sabun dan bilas. Nah setelah itu baru kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita bilas tangan kita sampai ke ujung, sampai di siku ya teman-teman. Kita bilas, baru kita ambil sabun. Nah actually itu ada 7 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama itu adalah telapak dengan telapak tangan. Nah ketika kita mencuci tangan itu usahakan sampai 8 gerakan ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang kedua itu ke punggung jari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sampai angka ke-7 itu sama ya, hitungan sampai 8. Yang ketiga itu ke sela-sela jari, sama hitungan sampai 8. Kemudian yang keempat itu buku-buku jari. Jadi tangan kalian kayak gini, baru kalian kaitkan. Nah satunya ini membersihkan buku jari, dan ini di atas pergelangan kayak gini. Balik, ingat ya sampai 8 kali juga. Kemudian yang kelima itu kita membersihkan membersihkan kuku jari dengan cara memutar. Ini sama 8 kali. Balik. Kemudian yang keenam itu membersihkan jempol jari. Kalian bisa ambil dari sini, bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Itu seenaknya kalian aja ya, tapi fokusnya sih kayak gini ya, karena kita membersihkan jempol sekaligus membersihkan ini. Itu sama 8 kali, tapi kalian ambilnya juga kayak gini, balik, set. Nah itu 8 kali. Kemudian yang terakhir itu kalian bersihkan nih pergelangan tangan. Nah setelah ini baru kalian bilas sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar nggak ada sisa busa, nggak apa ya banyak-banyak airnya gini. Yang penting kalian tuh benar-benar cuci tangan itu dengan benar, dengan baik. Nah kemudian baru kalian ambil
tisu atau handuk. Ingat, lalu dikeringkan sampai benar-benar kering, ya teman-teman. Dan ini juga catatan buat kalian. Nah, setelah kalian membilas tangan, itu dimohonkan jangan kayak gini. Itu kan suatu kebiasaan kita ya. Biasanya kalau kita habis mencuci tangan nggak ada pengering gitu, kita langsung kayak gini. Itu jangan ya. Oke, next. Setelah kalian cuci tangan, kalian bisa bereskan alat dan bahannya dan buang sampah pada tempatnya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan dari aku mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye.